Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang berbahagia, alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan kajian kita tentang kitab Aqidatul Awam beserta syarah dan dalil-dalilnya. Pada kesempatan ini kita memasuki bagian ketiga tentang malaikat, yang sebelumnya sudah kita bahas bagaimana iman kita kepada Allah, kemudian iman kita kepada para rasul. Pada kesempatan kali ini kita masuk pada pembahasan tentang iman kita kepada para malaikat. Dalam kitab Aqidatul Awam, pengarang mengatakan wal malakul ladzi bila abin wa la aqlala syurba wa la nauma lahum. Malaikat adalah sesuatu makhluk yang tanpa ayah dan ibu, la aklala tidak makan, la syurba dan tidak minum, wala nauma lahum dan tidak pula tidur. Malaikat adalah makhluk yang tanpa ayah dan ibu, tidak makan, tidak minum dan tidak tidur. Itu adalah definisi singkat dari pengarang kitab Aqidatul Awam. Dalam syarahnya disebutkan bahwa orang yang mukallaf, orang yang mengaku beriman, itu wajib mengimani malaikat. Iman yang dimaksud di sini adalah bahwa percaya bahwa malaikat itu ada. Jangan sampai kita hanya mempercayai sesuatu yang terlihat oleh mata, akan tetapi tidak mempercayai sesuatu yang tidak terlihat oleh mata, termasuk malaikat ini. Dikatakan dalam syarahnya, yajib ala kulli mukallafin ayyataqida anna lillahi malaikah alaihimussalam. Di dalam ayat Al-Quran dikatakan amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Dalam surat Al-Baqarah ayat 285. Ini sebagai pondasi rukun iman. Lalu malaikat itu seperti apa? Dikatakan wahum la yatasifuna bi syai'im mimma yatasifu bihil bashar, bahwa malaikat itu berbeda sekali dengan manusia. Wa min dzalik annahum khuliqu min ghairi wasitati abin wala ummin. Malaikat itu diciptakan tidak sebagai manusia, yang mana manusia itu dalam penciptaannya kita kenal dengan 4 metode. Yang pertama tanpa ayah dan ibu, ada Nabi Adam. Ada tanpa ayah, yaitu Nabi Isa. Tanpa ibu, Siti Hawa. Dengan ayah ibu, kita semua. Itu beberapa metode penciptaan manusia. Akan tetapi kalau malaikat berbeda sekali dengan manusia. Malaikat diciptakan oleh Allah, ya langsung banyak, langsung masing-masing. Jadi tidak beranak. Tidak ada orang-orang mengaku anaknya malaikat, tidak ada. Apalagi gabungan antara manusia dan malaikat, tidak pula. Maka ketika orang-orang mengatakan malaikat kecilku, ya bukan malaikat, maksudnya yang disayang. Kadang-kadang orang punya anak kesayangan itu sampai dinamain malaikat kecil, katanya begitu. Ya karena apa? Karena malaikat itu indah pada dasarnya. Nah, dikatakan juga wa annahum la ya'kulun, mereka tidak makan. Maka ketika bapak-bapak, ibu-ibu didatangi seseorang yang tidak dikenal, cara mengetesnya gampang, apakah dia manusia atau malaikat. Sebagaimana yang dilakukan Nabi Ibrahim ketika ada tamu, langsung disembelihkan domba, dibakar enak, kemudian diberi silakan makan. Tetapi 3 orang itu ternyata maaf, saya tidak makan.
karena malaikat yang menyamar sebagai manusia. Nah, kalau ada tamu ke rumah ibu bapak, ibu tawari sate atau makanan yang lezat, kok dia tidak makan, ya barangkali dia puasa, Pak. Barangkali dia puasa, bisa ditanya dulu. Tapi kalau malaikat, dalam penyamarannya pun dia tidak akan makan. Layak guluna walayasrobun, tidak minum, atau minimal disediain ya air yang madu atau yang enak-enak. Kalau dia nggak mau berarti juga ada indikasi, mungkin setengah malaikat, kira-kira seperti itu. Meskipun belum bisa diverifikasi malaikat atau tidaknya. Walayanamun, dan malaikat itu tidak punya rasa ngantuk, tidur juga tidak. Jadi kalau malaikat itu ngantuk, mungkin hujan itu bisa pending, misal kira-kira seperti itu, karena ada yang bagian ngatur hujan. Kalau malaikatnya ngantuk bisa keliru ngatur ininya. Bagian mati pending, matinya siang semua, nggak ada yang malam, kira-kira berarti malaikat mautnya ikut tidur, kan nggak mungkin juga. Maka malaikat itu 24 jam sehari, kira-kira seperti itu, 7 hari seminggu dan seterusnya. Jadi tidak ada istilah istirahat bagi malaikat. Kemudian wala yaktasifuna bidukurihi wala satin. Jadi malaikat itu tidak bisa dikatakan laki-laki, juga tidak bisa dikatakan perempuan, apalagi dikatakan banci. Ini kadang-kadang ada orang yang nakal, malaikat itu laki atau perempuan? Enggak laki, enggak perempuan. Banci dong? Ya enggak, Pak. Beda. Jadi kalau banci mungkin laki-laki yang bersifat keperempuanan, kan kira-kira seperti itu. Kalau malaikat itu tidak. Tapi pada dasarnya malaikat itu indah dipandang. Kalau kita bisa bayangkan ketika di dalam hadis Nabi itu, ketika ada seseorang tiba-tiba datang kepada Nabi dengan pakaian putih bersih, tetapi para sahabat tidak mengenalnya, akan tetapi dia tidak ada bekas kalau dia bepergian dari jauh, ganteng dan sebagainya. Kemudian menanyakan kepada sahabat tentang apa itu Islam, apa itu iman, dan apa saja tanda-tanda kiamat. Itu salah satu contoh yang penyamaran malaikat kepada manusia. Kemudian barang siapa famani taqada duburatihim kana mubtadi'an, barang siapa menganggap bahwa malaikat itu laki-laki, maka menurut pensyarah kitab ini dikatakan itu adalah termasuk perbuatan bid'ah. Menganggap malaikat itu laki-laki berarti bid'ah. Lah kalau menganggap malaikat itu perempuan bagaimana? Wa fi kufrihi qaulan. Kalau dia menganggap perempuan malah bisa dikatakan kafir, Pak. Karena apa? Karena nanti masuk pada ayat yang dikatakan dalam Al-Qur'an wa ja'alul malaikatal ladzina hum ibadur rahmani inasa, di dalam surat Az-Zukhruf ayat 19. Jadi ada sebagian orang yang menganggap bahwa malaikat itu perempuan yang cantik, yang bersayap. Kadang-kadang kan kalau kita melihat di internet itu kan orang menggambarkan malaikat itu perempuan cantik yang bersayap. Padahal kalau kita sampai meyakini malaikat itu seperti itu, perempuan, kita masuk ke dalam sini, termasuk dianggap kufur. Yang lebih kufur lagi orang yang menganggap malaikat itu banci. Ini kurang ajar lagi, Pak. Kira-kira seperti itu. Nah, lalu bagaimana malaikat itu sudahlah, anggaplah semacam robot. Nah, kalau robot mungkin kita nggak bisa ngasih jenis laki atau perempuan. Robot ini seperti itu, seindah-indahnya robot ya, dia bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan banci, bukan wantu. Anggaplah untuk memudahkan pandangan kita. Dan dia tidak butuh makan, tidak minum, tidak tidur, kira-kira seperti itu. Meskipun toh kalau robot itu ada keterbatasan, kayak robot-robot yang bekerja di pabrik, kira-kira 24 jam terus, tapi itu ada masanya. Kalau malaikat itu tidak ada. Jadi mulai awal diciptanya sampai selesai misinya, dia dalam posisi yang tetap seperti itu, tidak mengalami penuaan, tidak mengalami masa muda, tidak mengalami masa kanak-kanak malaikat itu. Jadi langsung seperti itu terus. Nah, kalau manusia kan berbeda, ada masa anak-anaknya, remaja, masa dewasa, masa tua, masa selesai. Jadi kalau malaikat tidak ada. Kemudian dikatakan wahum ajzamun nuraniyatun latifatun bil arwah, malaikat adalah
jisim yang bersifat cahaya, yang halus, yang masuknya di alam-alam arwah, jadi di alam ruh mainnya. Jadi kalau kita bahasakan alam itu kan bukan hanya satu, jadi banyak sekali. Maka ketika kita membaca surat Al-Fatihah itu Alhamdulillahirabbil alamin, itu jamak karena alam itu banyak sekali. Jadi alam, ada alam rahim, ada alam seperti kita, kemudian ada alam kubur, kemudian ada alam malakut, ada alam jabarut, ada alam nasud dan sebagainya. Wallahu alam, banyak sekali. Nanti ada alam jin, ada alamnya dedemit dan sebagainya. Itu semuanya semacam, kalau kita mudahkan mungkin semacam frekuensi. Maka ketika orang dalam keadaan frekuensinya tabrakan, itu bisa melihat alam yang lain. Kadang-kadang seperti itu, ketika frekuensi kita bertabrakan dengan frekuensi yang lain, atau ketika orang itu mampu pindah-pindah frekuensi, jadi dia bisa melihat alamnya lain, meskipun toh itu hanya sebagian kecil dari alam-alam yang ada. Maka tidak heran ketika ada orang yang bisa melihat jin misalnya, atau melihat hal-hal yang tidak bisa kita lihat secara ini, itu wajar, itu masih bisa. Tapi kalau orang tidak pernah ada yang mengaku saya bisa melihat malaikat, tidak ada, karena sudah beda lagi nanti ininya. Kemudian dikatakan di dalam hadis Nabi dikatakan khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu mim marijim min nar wa khuliqa adam mimma wusifa lakum, rawahu Muslim. Jadi bahkan dari Imam Muslim bahwa malaikat itu tercipta dari cahaya, sementara jin itu dari api, dan manusia Adam diciptakan dari bisa dari tanah pertamanya, kemudian setelah itu dari air sperma. Di dalam ayat lain dikatakan fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basyaron sawiyya. Di dalam surat Maryam ayat 17 ini juga bentuk-bentuk malaikat itu bisa menyamar kepada manusia ketika memberikan wahyu kepada Maryam, untuk dikabarkan bahwa wahai Maryam, kau akan diberi oleh Allah seorang anak. Itu yang menyampaikan orang atau malaikat yang menyamar sebagai seseorang. Kemudian dikatakan wa ahyanan yatamassalu liya al malaku rajulan fayukallimani fa'ima yakul. Rasul pernah mengatakan kadang-kadang juga malaikat itu menyamar kepadaku menjadi seorang pemuda, lalu kemudian dia memberikan petunjuk kepada saya atau berbicara kepada saya dan menolong saya untuk melakukan, sebagaimana ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama kalinya itu juga seperti seseorang yang memaksa dia untuk membaca, nah, seperti itu. Kemudian karena Nabi merasa saya tidak bisa baca, kemudian Nabi kalau bahasa kita dirangkul gini, dipaksa harus baca, hingga kemudian ketika pulang dari Gua Hira itu Nabi kan sampai gemetaran, panas dingin dan sebagainya, karena seperti itu, mengalami fenomena yang di luar logika. Dikatakan juga wahum ashabul ajnihatin, mereka itu, malaikat itu mempunyai sayap. Faminhum man lahu janahani, di antara mereka ada yang sayapnya 2. Wa minhum lahu salasah, ada yang 3. Wa minhum man lahu arba'ah, ada pula yang 4. Wa minhum mayazidu ala dzalik, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi yang membedakan itu, malaikat itu pada kondisi aslinya bersayap, tetapi ketika dia menyamar, ya sesuai dengan yang disamari. Jadi malaikat itu, kalau kita baca nanti hadis-hadis, sebenarnya malaikat itu, kata Nabi Muhammad, malaikat Jibril saja itu ketika dalam posisi aslinya, maka dari ujung timur sampai ujung barat itu gelap kalau dia menampakkan aslinya, maksudnya tertutup oleh malaikat itu. Tetapi beliau atau malaikat itu bisa mengecil, kemudian masuk ke dunia kita yang sangat kecil ini. Jadi kalau kita bayangkan, malaikat itu sangat sangat besar, tapi dia bisa masuk ke ruang kita yang kecil ini. Jadi bagaimana caranya, mungkin kita bayangkan saja lah, kira-kira bisa kayak film-film itu yang bisa naik turun menyesuaikan dengan dimana alam dia diutus.
Di dalam ayat dikatakan alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Dasar bahwa malaikat itu bersayap 2, 3 dan seterusnya itu di dalam surat Fatir ayat 1. Kemudian di dalam hadis Muslim dikatakan Nabi Muhammad ra'a Jibril alaihissalam lahu sittu mi'at janah. Jadi Nabi Muhammad pernah melihat sayapnya Jibril itu sebanyak 600 sayap. Wallahu alam bagaimana bentuknya. Mungkin kita bikin ini saja lah, kira-kira bagaimana 600. Wahum mahbulu nabi doa at-tamah wal qiyam bi awamiri. Malaikat ini tidak diberkali dengan nafsu. Jadi malaikat itu ya disuruh begitu, disuruh begini. Jadi kayak semacam mesin di pabrik itu yang sudah otomatis seperti itu terus. Jadi ketika ditanya bapakmu siapa, nggak tahu, kira-kira seperti itu ketika dia tidak dibekali itu. Maka malaikat dan manusia tentunya, para ulama pernah mengatakan bahwa ibadahnya malaikat dengan ibadahnya manusia itu bisa dinilai ibadahnya manusia lebih tinggi karena manusia punya beban yang namanya syahwat. Kalau manusia nggak dikasih syahwat, otomatis dia akan beribadah terus. Tapi karena diberi syahwat, maka dia punya pilihan mau beribadah atau tidak. Nah, ketika dia mau beribadah, maka nilainya lebih tinggi daripada malaikat. Itu begitu kira-kira menurut pandangan beberapa ulama. Kemudian kalau kita melihat dalam Al-Quran, malaikat itu sebenarnya macamnya sangat banyak sekali. Namun setidaknya di dalam pelajaran tauhid kita mengenal 10 nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Mengenal saja. Kalau kita telitis sangat banyak sekali nanti di dalam Al-Quran. Di luar yang 10 itu kita mungkin sering membaca ada di dalam surat Al-Baqarah tentang Harut dan Marut, kisah-kisah. Kalau di dalam tafsir saya pernah baca bahwa Harut dan Marut itu adalah bukti bahwa malaikat ketika diberi nafsu itu juga akan repot. Nah, itu nanti jadinya lah Harut Marut itu yang mungkin ini juga ada sejarah kepada awal penciptaan manusia yang ketika malaikat itu ragu apakah akan menciptakan orang-orang yang akan menumpah darahkan berperang tumpah darah di bumi. Kemudian Allah menjawab, saya lebih tahu atas apa yang akan aku ciptakan. Nah, di antara itu kalau kita nanti baca tentang kisah Harut dan Marut itu ya seorang malaikat yang dicoba nih dikasih nafsu. Kayak apa sih malaikat? Akhirnya kan meresahkan dan macam-macam, akhirnya ya dihukum. Dan kemudian kalau dalam tafsir itu pernah saya digantung di atas laut, jadi hingga hari kiamat. Nah, kemudian bagaimana di dalam ayat Al-Quran dikatakan ya khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Sifatnya malaikat itu tunduk kepada Allah, selalu melakukan yang diperintahkan oleh Allah di dalam surat An-Nahl ayat 50. Kemudian di dalam surat At-Tahrim ayat 6 dikatakan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan di antara malaikat itu wa min bainihim al-katabah, ada yang bagian menulis, ada yang bagian al-hafadhah menjaga, ada yang hamalatul arsh, ada yang menjaga arsh, ada yang al-musabbihun yang selalu bertasbih, ada juga wal mustaghfiruna lil mu'minin, ada juga yang tugasnya itu mintakan ampun orang-orang beriman, ada juga wasajiduna yang tugasnya sujud, ada juga wasofuna yang tugasnya baris, ada juga yang wal muta'aqibuna fina bil laili wan nahar, dan seterusnya yang selalu mengawasi kita siang malam juga ada. Wal malaikatur rahmah, ada juga malaikat yang memberi rahmah, memberi ketenangan buat kita. Mungkin nanti termasuk malaikat-malaikat yang mendampingi Nabi Ibrahim ketika di dalam api unggun dan sebagainya. Wa malaikatus sayyarah yabdawuna majalisaz dzikr,
wa ghairihim, ada juga yang malaikat itu tugasnya ngecek majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Itu ada, Pak. Barangkali di sini juga ada. Banyak mungkin. Hanya mungkin kita tidak bisa ngecek malaikatnya seperti apa karena saking lembutnya. Dan sebagainya. Di dalam ayat lain dikatakan wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Nah, ini kalau kita bahasakan dengan terjemah bebas, ada frekuensi yang diketahui. Jadi ada frekuensinya. Maqam atau frekuensi, tapi mungkin tidak, manusia tidak bisa frekuensinya malaikat di mana. Paling hanya jin yang manusia bisa menembus itu. Wa sayati bayanul malaikatil ash ma'a wadha'ifiha fi syarhil al-bayatain at-taliyain. Di dalam muqaddimahnya tadi pengarang mengatakan wal malakul ladzi bila abin wa la akmala syurba wa la nauma lahum. Kemudian nama-nama 10 itu di dalam bait selanjutnya tafsilu asri minhum jibrilu mikalu israfilu izrailu mungkar nakirun wa raqibun wa kadza atidun malikun waridwanuh dada. Ini meskipun pelajaran SD mungkin, tapi setidaknya kita nggak boleh lupa siapa malaikat Jibril itu, siapa malaikat Mikail itu, siapa Israfil dan sebagainya. Setidaknya kita mengetahui 10, akan tetapi yang penting adalah kita mengimani bahwa malaikat itu ada yang bagiannya mencatat amal baik kita, ada yang bagiannya mencatat amal buruk kita, ada yang bagiannya mengawal kita, menjaga kita ketika dalam keadaan terjaga maupun dalam keadaan tidur. Kadang kalau kita bisa bayangkan ketika kita tidur, kalau tidak ada penjagaan dari Allah, bisa saja semut itu masuk telinga dan tiba-tiba kita tidak sadar, bisa kacau, atau bisa masuk hidung semut atau apalah hewan-hewan yang kecil-kecil itu. Kalau tanpa penjagaan Allah, niscaya kita akan susah sekali. Maka ada juga malaikat-malaikat yang seperti itu. Ada juga nanti di dalam catatan-catatan lain itu, sebenarnya kalau manusia membersihkan dirinya sendiri, maka akan cepat sekali mendapatkan informasi dari Allah tentang dirinya. Makanya ketika orang-orang membersihkan hatinya, membersihkan dirinya, biasanya itu diberitahu sesuatu yang mungkin tidak dia tahu. Jadi sesuatu yang pada dasarnya dia tidak tahu tapi diberitahu. Jadi maka kadang-kadang ada orang yang dikatakan mengerti sebelum terjadinya sesuatu, pada dasarnya itu diberitahu oleh Allah, tapi tidak semuanya. Ini bapak-bapak, ibu-ibu mungkin juga pernah mengalami yang namanya mungkin bisa dikatakan firasat, atau mungkin mengalami yang namanya hal-hal apa dan sebagainya, atau ide-ide, itu juga termasuk informasi dari Allah. Meskipun toh kita tahu bahwa Allah itu adil, yang diberikan siapa seluruh makhluknya tanpa membedakan begini dan begitunya. Nanti kalau urusan dia beriman atau tidak, nanti itu beda lagi, catatannya beda lagi. Yang penting kalau dia makhluk hidup, diberikan hak hidup, diberikan hak punya pekerjaan mungkin, atau diberikan hak rizki dan sebagainya, tanpa mengurangi bagiannya. Karena sebelum lahir pun ada juga malaikat yang tugasnya melebeli manusia yang mau lahir, umurnya, rizkinya, matinya kapan, sudah ada masanya yang ditempel di dalam tubuh kita bersama dengan masuknya ruh yang pertama kali di saat kita di dalam kandungan ibu-ibu kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada hikmahnya. Akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Semoga keimanan kita bertambah kuat, kemudian kita juga bisa tidak terpengaruh dengan usaha-usaha orang lain yang mungkin akan membelokkan akidah kita tentang malaikat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.